kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar? Ketemu lagi di channel saya, dan ini adalah channel tutorial dan pendidikan. Untuk kawan-kawan yang mungkin baru menemukan channel ini, di YouTube ini, Joko Sukoyo YouTube channel, mau dukungannya kawan-kawan untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hipotesis kawan-kawan. Untuk kawan-kawan mahasiswa, otomatis pasti akan melakukan kegiatan penelitian ya, terutama di skripsi. Ketika akan mengambil skripsi atau tugas akhir, pasti akan melakukan kegiatan penelitian. Nah, ketika kita akan melakukan kegiatan penelitian ini, biasanya kita akan berhubungan dengan yang namanya hipotesis. Pasti nggak lepas dari hipotesis. Apalagi teman-teman yang mungkin di bidang eksak ya, atau teman-teman yang mungkin penelitiannya adalah penelitian kuantitatif, pasti harus ngerti hipotesis, karena nanti dalam skripsi atau tugas akhir pasti akan menuliskan hipotesisnya. Nah, apa sebenarnya hipotesis itu? Jadi hipotesis ini adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Jadi hipotesis itu kalau dibikin bahasa yang sederhana itu adalah jawaban sementara, ya, jawaban sementara terhadap penelitian kita. Itu namanya hipotesis. Dalam suatu penelitian, hipotesis biasanya disusun setelah peneliti mengkaji beberapa teori terkait dengan variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian kita. Jadi setelah kita itu tahu teorinya, kemudian kita mengkaji. Dari teori itu kita tahu akhirnya menyusun sebuah hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian kita. Jadi penelitian kuantitatif itu sebenarnya kita akan menguji hipotesis kita atau jawaban sementara kita itu apakah benar atau tidak gitu. Oke, kawan-kawan, kalau misalnya akan menyusun hipotesis itu ada beberapa hal harus diperhatikan ya. Pertama, hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Jadi kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan ya, pernyataan. Kemudian istilah-istilah seperti seharusnya atau sebaiknya itu tidak boleh dalam kalimat hipotesis ya. Jadi disarankan tidak ada dalam kalimat hipotesis. Misalnya, anak-anak harus hormat kepada orang tua. Itu nggak boleh karena itu bukan kalimat hipotesis. Jadi kalimat tadi itu bisa diubah dalam bentuk hipotesis, misalnya kepatuhan anak-anak kepada orang tua mereka makin menurun. Nah, bahasa dalam hipotesis itu sekali lagi adalah kalimatnya deklaratif kawan-kawan dan tidak mengandung istilah-istilah seharusnya, sebaiknya seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi kawan-kawan, variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional. Oke. Kemudian dalam hipotesis itu pasti akan ada hipotesis nol ya dan hipotesis alternatif H0 dan HA. H0 itu adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan, begitu-begitu. Jadi kata kuncinya adalah tidak. Kata kuncinya adalah tidak. Nah, kalau HA, hipotesis alternatif, itu adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi kalau H0 itu tidak, ya, tidak ada. Tapi kalau HA atau alternatif itu ada. Jadi perlu diperhatikan kawan-kawan ya. Jadi H0 itu kata kuncinya tidak ada. Kalau alternatif ada. Nah, nanti dibikin hipotesisnya. Nanti ada contoh-contohnya di belakang. Ciri-ciri hipotesis kawan-kawan ini juga perlu sekali untuk dipahami oleh kawan-kawan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian, terutama penelitian-penelitian kuantitatif. Jadi hipotesis itu harus sesuai dengan fakta. Hipotesis itu harus terang, istilahnya itu terang gitu ya. Kandungan konsep dan variabelnya harus jelas. Kemudian hipotesis harus dapat diuji baik menggunakan nalar ataupun dengan menggunakan alat-alat statistika. Jadi penelitian kita, penelitian kuantitatif itu sebenarnya adalah menguji hipotesis atau jawaban sementara kita ya. Tentunya diuji dengan bantuan perangkat-perangkat atau alat-alat statistika dengan berbagai macam rumus ataupun mungkin berbagai macam software yang memang itu dikhususkan untuk membantu mahasiswa untuk mengerjakan statistik. Ya, oke. Kemudian hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman. Ini penting banget. Jadi, kadang-kadang orang bikin
hipotesis itu kayaknya terlalu rumit gitu. Nah, sebenarnya hipotesis yang baik itu dibikin sederhana saja, tetapi sudah bisa mewakili semuanya. Semakin panjang kalimatnya, biasanya akan menjadi semakin rumit atau semakin susah. Semakin pendek kalimatnya akan menjadi hipotesis yang semakin mudah dipahami. Dan kita perlu bisa memformulasikan sebuah hipotesis yang sederhana, tapi sudah mewakili semuanya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis hipotesis. Jenis hipotesis itu saya mengutip dari Hanif dan Himawanto, bahwa hipotesis itu ada hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiasi. Kita akan belajar satu persatu, kawan-kawan. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Jadi, hipotesis deskriptif ini merupakan dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel, walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Jadi kata kunci dari hipotesis deskriptif ini adalah satu sampel, ya. Oke, misalnya seperti ini. Biar lebih jelas saya berikan contoh. Peneliti ingin meneliti apakah mahasiswa UGM menggunakan sepatu merek X ketika pergi ke kampus. Misalnya kita akan meneliti dengan tujuan penelitian seperti itu. Kalau misalnya tujuan penelitian seperti itu, kita bisa bikin rumusan masalah, ya. Rumusan masalahnya seperti ini. Apakah mahasiswa UGM suka menggunakan sepatu merek X ketika pergi ke kampus? Nah, itu salah satu contoh rumusan masalahnya. Kemudian hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya adalah seperti tadi, ada H0 dan HA. Yang H0 itu adalah mahasiswa UGM tidak suka menggunakan sepatu merek X saat pergi ke kampus. Karena H0 itu tadi kata kuncinya adalah tidak, ya. Jadi mahasiswa UGM tidak suka menggunakan sepatu merek X saat pergi ke kampus. Kalau HA-nya berarti mahasiswa UGM suka menggunakan sepatu merek X ketika pergi ke kampus, ya. Ini saya kasih mereknya X ya, biar tidak ngiklan gitu. Jadi nanti bisa apapun mereknya. Oke, jadi jelas ya untuk hipotesis deskriptif. Kemudian yang kedua adalah hipotesis komparatif, kawan-kawan. Hipotesis komparatif ini adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Kalau tadi kata kunci di deskriptif ya, di hipotesis deskriptif tadi kan satu sampel kan. Nah, kalau di hipotesis komparatif ini dua sampel atau lebih. Kata kuncinya dua sampel atau lebih. Namanya juga komparatif. Komparatif itu membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Oke, contohnya seperti ini. Peneliti ingin meneliti perbedaan produktivitas pegawai yang mendapatkan kendaraan dinas dan yang tidak mendapatkan kendaraan dinas. Misalnya penelitian kita ingin kita itu tahu produktivitas pegawai yang mendapat kendaraan dinas dan tidak mendapat kendaraan dinas itu bagaimana. Nah, oke, hipotesisnya kita bisa susun seperti ini. Kalau tadi saya sampaikan di awal, hipotesis itu ada H0 dan HA, maka hipotesisnya bisa H0-nya tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. Oke, kemudian HA-nya terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. Jadi H0-nya adalah tidak, hanya adalah ya atau terdapat dalam konteks ini. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis asosiasi. Kalau tadi hipotesis deskriptif sudah, hipotesis komparatif sudah, sekarang jenis hipotesis yang ketiga, hipotesis asosiasi. Hipotesis asosiasi adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih, ya. Kata kuncinya adalah hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalau komparatif perbedaan, kalau asosiasi hubungan. Nah, contohnya seperti ini, kawan-kawan. Peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan IPK mahasiswa Universitas X misalnya. Ada hubungan nggak ya kira-kira motivasi dengan IPK? Apakah yang motivasi belajarnya tinggi kemudian IPK tinggi atau tidak? Nah, maka kalau misalnya kita punya permasalahan atau rumusan masalah seperti itu, kita bisa bikin hipotesisnya menjadi H0-nya tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan IPK mahasiswa Universitas X. Kemudian HA-nya terdapat hubungan antara motivasi dengan IPK mahasiswa Universitas X, ya. HA-nya adalah ada, H0-nya adalah tidak. Tiga jenis hipotesis sudah kita pelajari bareng-bareng, kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.